tinggal 3 bulan lagi tiba-tiba angkat 2 wakil menteri. Tinggal 6 bulan lagi angkat 2 staf khusus. Ini apa bagi-bagi jabatan ya? Atau upaya nyogok Prabowo atau membuat Prabowo senang ya? Termasuk juga pemberian jenderal kehormatan ya. Jadi di sini ada berita misalnya keponakan Prabowo jadi one man queue 2. Kemudian keponakan Prabowo resmi jadi wamen Q dampingi Sri Mulyani. Dan satunya lagi ada ya wamen Q 1. Ibarat pergantian pemain di menit terakhir, Jokowi lantik 3 menteri sore ini. Profil 3 menteri baru dilantik Jokowi hari ini, Thomas Jiwandono, Sudaryono, dan Yuliot. Luar biasa ya. Yuliot ya, bukan Iot yang lain ya. Dan 2 ini saudara sekalian adalah orang dekat Prabowo. 1 keponakan, satunya mantan aspri, asisten pribadi. And the question is, apakah Anda percaya Prabowo akan memberantas korupsi? Nanti Anda akan tanya, ya tapi kan berkualitas ya. Maklumlah dia orang-orang kaya semua ya. Lulusan luar negeri semua, tapi it doesn't mean kemudian semua harus diangkat dari kalangan keluarga. Sebelumnya kita tahu bahwa Erick Thohir juga sudah dalam tanda kutip menyogok Prabowo dengan mengangkat komisaris utama Pertamina dari Gerindra, komisaris utama Main ID dari Gerindra, komisaris utama Pusri dari Gerindra juga. Sekarang ada 2 menteri dari Gerindra, bayangkan belum dilantik sudah besar KKN-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, kita bahas ya beberapa fenomena menarik hari ini. Dan yang paling menonjol itu adalah soal terkait dengan macam-macam ya, dan yang paling menonjol adalah pelantikan 2 atau 3 wakil menteri. Dan agak aneh juga ya, tinggal 3 bulan lagi tiba-tiba angkat 2 wakil menteri, tinggal 6 bulan lagi angkat 2 staf khusus. Ini apa bagi-bagi jabatan ya, atau upaya nyogok Prabowo atau membuat Prabowo senang ya, termasuk juga pemberian jenderal kehormatan ya. Jadi di sini ada berita misalnya keponakan Prabowo jadi one man queue 2. Kemudian keponakan Prabowo resmi jadi wamen Q dampingi Sri Mulyani. Dan satunya lagi ada ya wamen Q 1. Ibarat pergantian pemain di menit terakhir, Jokowi lantik 3 menteri sore ini. Profil 3 menteri baru dilantik Jokowi hari ini, Thomas Jiwandono, Sudaryono, dan Yuliot. Luar biasa ya. Yuliot ya, bukan Iot yang lain ya. Dan 2 ini saudara sekalian adalah orang dekat Prabowo. 1 keponakan, satunya mantan aspri, asisten pribadi. And the question is, apakah Anda percaya Prabowo akan memberantas korupsi? Nanti Anda akan tanya, ya tapi kan berkualitas ya. Maklumlah dia orang-orang kaya semua ya. Lulusan luar negeri semua, tapi it doesn't mean kemudian semua harus diangkat dari kalangan keluarga. Sebelumnya kita tahu bahwa Erick Thohir juga sudah dalam tanda kutip menyogok Prabowo
dengan mengangkat Komisaris Utama Pertamina dari Gerindra, Komisaris Utama Main ID dari Gerindra, Komisaris Utama Pusri dari Gerindra juga. Sekarang ada 2 menteri dari Gerindra, bayangkan, belum dilantik sudah besar KKN-nya ya. Oke, coba kita bacakan ya berani berita hari ini. Tetapi selain berita itu yang menonjol adalah misalnya berita One Team Press RI dilaporkan ke KPK terkait dugaan korupsi pembangunan IKN ya. Terkait dugaan korupsi pembangunan IKN 20 triliun yang dilaporkan itu ada Gandhi Sulistianto karena dikaitkan dengan Sinarmas ya. Ada juga berita soal mainan Gibran. Ternyata di meja Gibran lebih banyak mainan, nggak ada bukunya ya. Jadi orang juga salfok dengan mainan Gibran tersebut. Salah fokus orang ya. Kok yang ada adalah mainan. Ya. Kalau di RH Channel, kawan-kawan semua ya, jangan lupa interview saya dengan Ges Khalifa yang mengatakan Anies dipasangkan dengan siapapun nggak ada pengaruhnya. Kecil, tidak signifikan wakilnya itu. Tapi yang ngeri-ngeri sedap itu soal dugaan korupsi haji. Gus Yassin bilang bisa sampai 3 triliun. Kasih saya bongkarnya, dia bilang 2 minggu beres ya. Entah benar entah enggak ya. Tetapi itu yang kita baca berita-beritanya. Coba kita lihat berita mengenai keponakan Prabowo ini jadi Menq atau wakil menteri ya. Profil 3 menteri, coba kita bacakan. Profil 3 wakil menteri baru dilantik Jokowi hari ini. Thomas Jiwandono. Kalau ada Jiwandono-Jiwandononya ya Anda tahulah ya. Pastilah putra Sudrajat Jiwandono yang tidak lain adalah keponakan dari Prabowo Subianto. Sudaryono dan Yuliot. Kalau Prabowo sendiri cuma 1 anaknya yang banyak anaknya Hashim dengan Sudrajat Jiwandono. Presiden Joko Widodo Jokowi melantik 3 wakil menteri baru hari ini ya. Pelantikan 3 menteri dilaksanakan di Istana Negara. 3 sosok yang dilantik itu yaitu Thomas Jiwandono sebagai wakil menteri keuangan Wamenq 2, lalu Sudaryono sebagai wakil menteri pertanian Wamentan, kemudian Yuliot sebagai wakil menteri investasi Warmenfes ya. Berikut profil ketiganya. Jadi sobat era sekalian, 3 menteri ini adalah 3 menteri yang barangkali menjadi andalan Prabowo. Karena Prabowo akan concern di pertanian ya. Kemudian akan concern di keuangan pastinya dan investasi. Kalau pertahanan dan lain sebagainya dia sudah punya orang ya, tinggal lanjutkan saja. Tapi ini perlu jembatan sepertinya. Jadi ini lobby separuh kamar antara Prabowo dan Jokowi, makanya muncul nama-nama ini. Rasanya begitu ya. Coba kita lihat profilnya. Thomas Jiwandono merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pada Pilpres 2024, Thomas merupakan bendahara umum tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran. Kalau wakil bendaharanya kalau tidak salah yang jadi komut BUMN sekarang ya. Dikutip dari laman resmi Partai Gerindra, Thomas Jiwandono merupakan bendahara DPP Partai Gerindra sejak 2014. Pria bernama lengkap Thomas Mulyatna Jiwandono yang akrab dipanggil Tommy ini lahir di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1972. Fortunately sama ini lahirnya dengan Anies Baswedan kalau tidak salah ya. Tapi Anies 3 tahun lebih tua, 7 Mei 1969. Lahir dari pasangan Sudrajat Jiwandono dan Biatiningsih Midrawati yang tidak lain adalah kakak kandung Prabowo Subianto. Kemudian Thomas sekolah di SMP Kanisius Menteng, Jakarta, anak Menteng ya. Sementara kuliahnya di luar negeri secara memang orang kaya, orang-orang yang mampu ya. Jadi kalau orang lain perlu beasiswa untuk sekolah di luar negeri, ini nggak perlu kelihatannya. Ia kuliah di bidang studi sejarah di Haverford College, Pennsylvania, Amerika Serikat. Tempat kalau tidak salah tempat ditembaknya
Donald Trump ya, dan mengambil master di bidang International Relation dan International Economic di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies Washington, Amerika Serikat ya. Ini bergengsi ya, terutama kedokterannya. Karirnya dimulai sebagai wartawan magang di majalah Tempo pada 1993 dan pada tahun 1994 di Indonesia Business Weekly. Tommy pun pernah bekerja sebagai analis keuangan di Wedlock NatWest Securities Hong Kong ya. Setelah itu pada 2006 Thomas diminta pamannya Hasyim Joyo Hadikusumo untuk membantu di Arsari Group dan ia menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group, perusahaan agrobisnis. Sementara di politik ia terlibat dalam Partai Gerindra. Tommy juga pernah menjadi caleg di Provinsi Kalimantan Barat. Sepertinya nggak terpilih ya mungkin ya, karena pernah. Kemudian 2 Sudaryono. Sudaryono merupakan mantan asisten pribadi Aspri Prabowo Subianto. Sudaryono merupakan ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jateng yang disebut-sebut menjadi jagoan Partai Gerindra bersama Ahmad Lutfi ya. Namanya sebenarnya digadang menjadi calon gubernur Jawa Tengah di Pilgub 2024. Sudaryono atau akrab disapa Mas Dar lahir di Gerobokan 23 Januari 85, masih muda. Mirip-mirip saya ya, tanggal lahirnya cuma bedanya saya tua 15 tahun ya. Saat ini Sudaryono berusia 39 tahun. Dikutip dari laman pribadinya, nama beserta titel lengkapnya ialah Sudaryono B.Eng MM MBA ya. Jadi SMA-nya di Taruna Nusantara, kemudian National Defense Academy di Jepang, Swiss German University, kalau Swiss German University itu di Jakarta saja ya. Kalau tidak salah di Tangerang, IPB 2020-2023. Kemudian Chairman PT Boga Halal Nusantara, Direktur PT Nusantara Telematik, Chairman PT Sahabat Sejati Sejahtera Pharma, CEO Garuda TV 2018 sekarang ya. Yang saya katakan tadi. Kekuasaan eksekutif, kemudian partai politik, ya, political society, civil society, media, dan market dikuasai. Jadi ini ada Garuda TV ya. Direktur Eksekutif Koperasi Garuda Yaksa Nusantara 2020 sampai sekarang. Yuliot Tanjung adalah mantan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi Bapepam BKPM ya. Sebagaimana dilansir kompas.com. Jadi bukan kerabatnya Prabowo ya. Yuliot Tanjung lahir di Padang, Panjang 16 Oktober 1963 ya, mungkin karena ulang tahunnya sama dengan Prabowo makanya diangkat. Prabowo kalau nggak salah 17 Oktober Prabowo ya, kurang 1 hari ya. Oke. Yuliot Tanjung ya. Riwayat pekerjaan: penata kelola penanaman modal ahli utama, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, PLT Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Jadi orang yang memang profesional di bidang penanaman modal ya. Kenapa diangkat? Apakah menterinya tidak profesional? Kita tidak tahu ya. Karena biasanya wakil menteri itu ya seperti Thomas Jiwandono akomodasi politik juga. Ya, untuk peralihan kekuasaan, tapi we don't know exactly kenapa dicari orang profesional seperti ini ya. Luar biasa. Berani ya berita hari ini, itu yang paling menonjol ya. Ada juga berita mengenai demo yang digerakkan oleh Alvin Lim yang orangnya sudah tidak takut lagi. Dengan ada juga mengenai mainan Gibran. Orang salah fokus dengan Gibran yang memperlihatkan mainannya. Banyak mainan di kantor Gibran Rakebuming dibawa ke rumah atau istana Wapres. Kantor Gibran dipenuhi mainan mahal, diserbu netizen kantor atau tempat bermain anak. Ya memang masih anak-anak ya. Jadi Anda yang salah ya.
Memang masih anak-anak, belum cukup umur ya untuk usia kenabian 40 tahun. Itu saudara sekalian ya yang kita bisa lihat ya, sekali lagi. Ini live di Keren Cadas ya, Keren Cadas live. Dan juga di TikTok RH Channel ya. Kemudian ini ada komentar. Assalamualaikum, keren cadas juga. Prabowo jangan mengangkat orang-orang atau pendukung-pendukung kroni-kroninya. Jokowi itu akan sangat berbahaya untuk pemerintahan baru. Orang-orang yang tidak punya kompetensi buang, jangan dipakai. Jokowi sedang membagi-bagi jabatan sebelum lengser. Semoga mereka dibuang ketika pemerintahan baru dibentuk. Gimana caranya dibuang? Karena yang diangkat itu adalah orang dekat Prabowo Subianto. Justru jangan-jangan permintaan Prabowo agar mereka bisa magang duluan. Luar biasa negara ini ya. Pokoknya diatur suka-suka aja lah ya. Mau-maunya mereka ya, mau ngatur seperti apa. Itu kayaknya begitu ya. Kenapa apalagi nih ya? Coba kita bacakan di sini nanti. Tapi nanti aja ya. Itu sobat RH sekalian ya. Yang menarik adalah ya tadi ada banyak mainan ya. Apalagi kemudian proyek KA Besitang Langsa diduga rugikan negara 1,1 triliun. BPK dapat 1,5%. Negara kita luar biasa ya. Kalau 1.000 triliun 1%-nya itu kira-kira berapa ya? 10 miliar. Jadi 15 miliar dapatnya, luar biasa. Luar negara ini ya, banyak sekali korupsinya. Oke, sobat semuanya. Coba kita lihat masih ada nggak komentarnya ya. Secara memang di sini di live di RH di Keren Cadas ya, Keren Cadas. Assalamualaikum, Keren Cadas. Ya, saudara sekalian, itu saja ya yang bisa saya share di berita hari ini ya, wrap up. Sepertinya tidak ada berita-berita yang lebih menarik lagi ya. Coba kita cek juga berita-berita lain ya yang kira-kira menarik untuk kita share secara umum. Oh ini, Golkar resmi tunjuk Yusuf Hamka di Pilgub Jakarta, diminta bangun koalisi ya. Artinya firm Ridwan Kamil tidak akan dimajukan ke Jakarta. Kemudian PDIP berharap putusan petun Gibran tidak dilantik menjadi wapres terpilih. Rasanya nggak mungkin ya. Ini ada survei Litbang Kompas di Jateng, Kaisang ungguli Ahmad Lutfi. Sudirman Said di posisi terakhir. Jadi Ahmad Lutfi ini ada jagoan dari Gerindra bersama Sudaryono. Nah ini ada ngeri-ngeri sedap. Bukan 8.353 triliun, terkuat utang Indonesia ternyata sebesar ini. Jadi utang Indonesia itu sudah 19.507,37 triliun atau setara dengan 93,37 triliun dari PDB produk domestik bruto. Padahal yang diperbolehkan harusnya 40% saja karena utang yang 8.144 dan seterusnya itu adalah utang pemerintah, tapi belum ditulis kewajiban pemerintah, kewajiban termasuk program pensiun, termasuk kewajiban BUMN ya. Jadi kewajiban pemerintah itu 9 triliunan, kewajiban program pensiun 12 triliunan, kewajiban BUMN tambah besar 19 triliunan. Luar biasa ya, diam-diam BUMN creating problem ya di era pemerintahan Jokowi karena perintah-perintah Jokowi juga. Apalagi nih ya, Sri Mulyani mengaku rutin lapor Prabowo soal pembahasan rancangan APBN 2025. Luar biasa ya, belum menjabat sudah lapor dia ke bos baru. Anggaran makanan bergizi mau dipotong dari 15.000 ke 7.500. Masih dibantah sana sini tapi nanti kita lihat betul apa enggak. Biasanya betul itu ya.
Bayangkan makanan apa yang bergizi 7.500. Itu ya sobat era sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ya. Hari ini tuh hari tepat 5 tahun meninggalnya ibunda saya yang tercinta. Ya, Zuhdia, Hilaliyatus Zuhdia. Dan kebetulan harinya sama. Jadi ibunda meninggal 5 tahun yang lalu malam Jumat juga. Pada waktu itu saya dalam perjalanan pulang dari Australia ya, dari Melbourne, bukan dari Melbourne, dari Sydney kemudian ke Jakarta. Tetapi waktu di Sydney saya mendengar beliau meninggal ya. Mudah-mudahan arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosanya. Dan kita juga kemudian bisa bertemu kelak di surganya nanti Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas.